Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat hidup dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Baiklah, melalui video kali ini saya akan coba mempresentasikan materi yang telah saya buat sebelumnya mengenai mata kuliah pemeriksaan pajak. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafar Afandi, NIM 19233059, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dovi Septiari SE MSc selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah pemeriksaan pajak ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, materi yang akan saya coba jelaskan yang pertama yaitu mengenai pengertian auditing. Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Menurut penulis, pengertian auditing adalah suatu pemeriksa yang dilakukan secara kritis dan sistematis karena pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Kemudian yang kedua mengenai konsep pemeriksaan pajak. Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Kemudian tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ruang lingkup pemeriksaan yaitu peraturan Menkeu nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013, ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam bertahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Kemudian tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal khusus, misalnya dalam kondisi pandemi. Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan produk hukum yang dapat berupa yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT. Kemudian yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Kemudian hak dan kewajiban wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak.
Yang pertama, wajib pajak berhak meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan. Kemudian memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan. Kemudian memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kemudian menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan. Dan mengajukan permohonan quality asuransi pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan dan mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian untuk wajib pajak berkewajiban, yang pertama memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu. Kemudian memperlihatkan dan atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan penghasilan. Kemudian memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Kemudian memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya. Kemudian memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang dapat berupa yang pertama, menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. Kemudian memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak dan menyediakan ruang khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak. Kemudian meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Baiklah, cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Atas salah dan khilaf saya meminta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi